Selamat siang semuanya, Naku. Siang, Bu. Ya, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Dari siang hari ini, siapa yang bawa doa? Saya, Bu. Ayo silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita memulai doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu yang agung. Kau masih dapat mengumpulkan kami di kelas ini. Ya Tuhan, kami sebentar lagi ingin memulai pelajaran kami. Berkatalah dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran, agar kami semua mengerti akan apa yang diterangkan oleh Ibu Guru kami. Hanya ini adalah kami Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Naku sudah mau membawakan doa di siang hari ini. Ketua kelas, bagaimana kehadiran kita? Semuanya hadir, Bu. Oh, semuanya hadir, mantap ya. Udah kelas 9 harus rajin-rajin hadir ke sekolah ya, supaya nanti waktu ujian bisa kita menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kamu ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, bagaimana kalau Ibu ajak semuanya menyanyi terlebih dahulu? Mau ya? Mau. Silakan ke lorongnya aja, berdiri yuk. Ya, lagunya dikepak-kepakkan tangannya, pernah itu ya? Pernah. Ya, coba sekarang kita nyanyi dulu. Mulai dari digoyang-goyangkan terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, ya. Digoyang-goyangkan pinggulnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat. Belajar setiap hari, diayun-ayunkan kakinya, dikepak-kepakkan tangannya, agar tubuh sehat dan kuat. Belajar kita mulai. Iya, bagaimana semangat? Semangat. Di siang hari ini harus semangat, ya, harus semangat. Yang nggak semangat nanti pasti nggak dapat ilmunya, ya. Makanya kamu harus semangat supaya dapat ilmu, ya. Kalau minggu kemarin aku kita belajar apa? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Masih ya? Masih hangat ya? Ya, belajar apa kemarin? Tentang teks tanggapan. Tentang teks tanggapan. Nah, tentang teks tanggapan tentang apa itu ya? Tentang apa? Menelaah teks tanggapan dan menelaah kekuatan teks tanggapan. Iya, menelaah struktur dan menelaah kebahasaan teks tanggapan. Siapa yang masih ingat apa itu struktur teks tanggapan? Ya, coba Yoga. 1. Konteks, 2. Deskripsi, 3. Penilaian kebahasaan teks tanggapan, 1. Kata tugas, 2. Kalimat aktif, dan banyak menggunakan kalimat deskripsi. Oke, bagus, lengkap dijelaskannya kan. Nah, yang pertama itu adalah ada konteks katanya. Yang kedua ada Deskripsi. Yang ketiga ada Penilaian. ya, ada penilaian. Nah, berarti sudah paham semuanya, sudah jago ya kan, udah tahu ya. Nanti kalau kita belajar pasti sudah paham ini. Karena sekarang kita akan belajar masih tentang teks tanggapan ya. Masih tentang teks tanggapan. Tetapi hari ini bukan lagi seperti yang kemarin tentang struktur dan kebahasaan, tetapi hari ini kita harus mampu membuat peta konsep tentang teks tanggapan, merancang teks tanggapan, dan menyusun teks tanggapan. Ya. Nah, sekarang coba Ibu perlihatkan dulu.
Iya, ada gambar yang nampak. Coba perhatikan dulu gambarnya, anakku. Bagaimana menurutmu gambar yang ada di depan? Jorok, ya. Bagaimana menurutmu? Ada lagi? Mengganggu lingkungan, Bu. Mengganggu lingkungan. Gambar apa kamu lihat di situ? Coba lihat dulu. Gambar apa? Sampah. Iya, ada gambar sampah. Terus gambar apa lagi? Manusia. Manusia. Manusia ngapain dia? Ngambil sampah. Ngambil sampah dia itu. Iya, sambil berenang sampah, ya kan? Kamu pernah nggak seperti itu? Iya, nggak pernah, ya kan? Kenapa nggak pernah? Itu pernah. Ya, karena di sini nggak seperti itu ya. Itu kita lihat ada di situ tumpukan sampah di sungai mungkin ya. Lalu di situ ada orang yang mengais rezeki, ya. Siapa lagi yang bisa memberikan tanggapan tentang gambar ini tadi? Coba, ya. Bagaimana menurut gambar itu? Menyenangkan nggak seperti itu? Iya. Merusak lingkungan. Iya, merusak lingkungan ya. Iya, mantap sekali jawabannya. Iya, dapat membuat banjir. Kalau bapaknya kayak gitu berenang di tempat sampah, bagaimana kira-kira? Bau. Selain bau apa lagi? Iya, bisa sakit. Banyak di situ sumber penyakit. Apalagi? Bapaknya bisa kurapan? Bisa. Oh, bisa. Sangat bisa sekali ya kan? Karena memang banyak di situ sumber penyakit. Ya. Nah, jadi seperti itu, memberikan tanggapan ya. Apakah kamu senang dengan peristiwa yang ada di dalam gambar tersebut? Iya, tentu tidak senang ya. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan suatu tayangan ya. Nah, di sini yang kamu lihat nanti adalah bagaimana tayangan ini tadi. Setelah kamu lihat, lalu kamu bisa memberikan tanggapan, kamu bisa melihat apakah kamu memuji atau mengkritik dari tayangan video ini ya. Kita putar dulu, aku mau lihat kan? Mau. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Selatan. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang telah malam mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang laut, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan datar Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kuta dan Seminyak Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari.
walaupun air sebenih kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata, air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah, tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang takjub dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berbenturan mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk ke rantai makanan. Silvano Ajit, CNN Indonesia. Ya, jadi sudah kita lihat tayangan tadi. Nah, kamu sudah memperhatikan tadi kan? Sudah, ya. Bagaimana kira-kira pendapatmu tentang tayangan yang baru saja kamu saksikan? Siapa yang bisa memberikan tanggapan terhadap tayangan yang baru saja disaksikan? Saya, Bu. Ya, coba. Kalau menurut saya sangat sedih, Bu, karena kalau membuang sampah dapat merusak ekosistem laut Indonesia, Bu. Iya, sangat sedih karena membuang sampah sembarangan dapat merusak ekosistem laut di Indonesia. Bagus. Ya, siapa lagi yang bisa memberikan tanggapan? Ayo. Kan sudah kamu tonton tadi. Siapa lagi yang bisa memberikan tanggapan? Ya. Ya, menurut saya memang menjadi bangsa Indonesia. Menurut saya seharusnya rakyat Indonesia harus lebih memperhatikan keadaan lingkungan sekitar agar tidak terjadi peristiwa tersebut, baik itu dibuang oleh bangsa asing maupun bangsa Indonesia sendiri. Iya, bagus, ya kan? Jadi seharusnya bangsa Indonesia itu harus memperhatikan lingkungan sekitar, ya, baik itu di lingkungan laut maupun di lingkungan darat, ya. Kita harus bisa menjaga lingkungan hidup di Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini menjadi salah satu tempat pembuangan sampah, ya. Nah, jadi siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? Masih ada? Tidak. Iya. Sudah paham tadi? Sudah. Bagaimana kira-kira kalau negeri kita penuh dengan sampah? Menyenangkan nggak tinggal di negeri yang penuh dengan sampah? Tidak. Kemana-mana sampah. Mau keluar rumah sampah semua, ya kan? Mau jalan-jalan ke Danau Toba sampah semua. Mau jalan-jalan ke Bali semua sampah. Yang dilihat adalah pemandangan sampah. Enak nggak? Tidak enak, ya. Tentu kita tidak senang, ya, dengan sampah-sampah yang bertebaran. Nah, kamu sudah memberikan tanggapan tentang video yang sudah disaksikan tadi, ya, bahwa video itu tadi banyak sampah dan kita sangat tidak senang dengan banyak sampah. Tentu ini adalah salah satu tanggapan apa yang kamu berikan tadi? Iya, kritikan. Sudah paham, berarti sudah mantap, ya. Oke, sebentar lagi kita akan menyusun teks tanggapan karena kamu sudah paham. Nah, sebelum kita masuk ke teks tanggapan, Ibu perlihatkan dulu bagaimana caranya kita membuat teks tanggapan. Tentu ada langkah-langkah, ya. Langkah-langkah membuat teks tanggapan.
Ya. Langkah-langkah yang pertama adalah apa? Menentukan tema. Iya. Menentukan Tema. Topik. Iya. Menentukan topik. Ya. Yang kedua apa? Menentukan tema. Iya. Menentukan tema. Pertama dulu kita tentukan topiknya. Kira-kira topiknya apa yang mau kita tentukan? Kita pilih salah satu. Kalau tadi yang ditampilkan adalah tentang sampah, ya kan? Nah, bagaimana menurutmu, ya? Kalau sampah, pahamkah kamu tentang sampah? Iya. Tentunya yang banyak sumber-sumbernya, kan begitu ya? Yang kedua adalah menentukan tema. Ya, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, topik, ya. Kalau topik, kita menentukan topik. Yang pertama apa? Topik dipilih sesuai dengan pengetahuan yang kalian miliki, sehingga tidak ada hal yang menjadi sasaran menulis teks. Ya, topik dipilih sesuai dengan pengetahuan yang kalian miliki, sehingga tidak ada hal yang menyulitkan saat menulis teks. Ya. Yang kedua coba si Kesia baca. Topik yang dipilih sesuai dengan hal yang kalian minati dan menarik untuk dibahas. Iya, topik itu kalian pilih sesuai dengan hal yang kalian minati untuk dibahas. Yang menarik menurut kalian. Kalau tadi sampah yang banyak tadi menarik nggak untuk dibahas? Menarik. Iya, sangat menarik sekali ya kan. Bagaimana kalau sampah semua? Ya, kalau kita bahas tentang sampah nanti masyarakat akan semakin peduli bahwa apa efek samping dari sampah tersebut. Ya. Yang ketiga, ayo dibaca dulu ketua kelas. Iya. Topik yang dipilih memiliki cakupan yang tidak terlalu luas. Misalnya topik tentang kehidupan alam semesta. Topik seperti itu tidak cukup untuk dibahas dalam beberapa halaman saja dan memerlukan sumber atau data yang banyak. Iya, topik yang dipilih memiliki cakupan yang tidak terlalu luas. Ya, misalnya topik tentang kehidupan alam semesta. Yang tadi adalah topik tentang sampah, kan? Yang keempat, ayo, kamu yuk. Topik dipilih berdasarkan fakta yang objektif dan data yang valid. Kalian perlu menghindari topik yang berdasarkan pada pandangan subjektif seperti khayalan dan angan-angan. Iya, topik yang dipilih itu harus fakta, benar-benar objektif dan benar-benar nyata, ya. Bisa kita lihat dan kita memang bukan angan-angan atau bayangan saja, kan begitu ya. Yang berikutnya, iya. Dan apa? Yang kelima? Ya, yang kelima apa? Topik dipilih karena memiliki sumber acuan. Sumber acuan ini dapat berupa bahan kepustakaan yang dapat membantu kalian dalam menulis teks. Iya, jadi nanti banyak membaca di rumah, ya. Jadi topik dipilih karena memiliki sumber acuan. Apa maksudnya sumber acuan? Berarti ada buku-buku yang bisa kita baca, ya, sumber-sumbernya, ya, bisa kita lihat ke lapangan. Apakah benar ada sampah seperti itu tadi? Ada pula bapak-bapak di situ yang berenang dia, ya kan, mengais rezeki dari tempat sampah. Sampai rela dia berenang di tempat sampah seperti itu. Saking banyaknya sampah tadi, ya kan, sampai orang pun tidak nampak lagi apakah dia juga ikut sampah di situ, kan begitu ya. Nah, jadi topik yang dipilih itu ada sumber acuannya. Nah, dari mana kita mengambil topik kita itu tadi, ya? Paham maksudnya sampai di sini, aku? Paham ya? Oke, yang berikutnya. Iya. Tema, ya. Tema dirumuskan dengan kalimat yang jelas. Nanti kita pilih salah satu topiknya, lalu kita tentukan tema. Yang kedua, tema memiliki gagasan sentral yang dijadikan landasan untuk penulisan teks. Ya. Yang ketiga apa? Tema
sudah kita jelaskan tadi sama-sama, mulai dari bagaimana cara menentukan topik dan membuat tema, ada yang belum paham. Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah paham berarti kita sudah bisa membuat teks tanggapan, ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok supaya kita bisa membuat teks tanggapan tersebut. Ya, kita bagi kelompoknya. Sebelum membagi kelompok, Ibu sudah mengirimkan tugas kelompok ini di Google Classroom. Ada yang sudah melihat? Ada ya, sudah lihat ya. Nah, jadi di situ tugasmu adalah yang pertama apa? Membuat peta konsep. Yang kedua apa? Merancang teks tanggapan. Dan yang ketiga adalah menyusun teks tanggapan, baik itu saran, rincian ataupun kritikan. Ya, kita bagi dulu kelompoknya menjadi 3 kelompok. Ayo, ada tuh. Kelompok yang satu yang mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, ayo silakan. Bagikan aja ya. Kamu lihat di situ. Kalau waktunya sekitar 15 menit, siap nggak? Siap, Bu. Siap ya? Coba ayo dikerjakan dulu. Ada yang tidak paham? Iya. Kelompok 1 membahas tentang apa? Tentang teks tanggapan pujian. Oh, pujian. Kamu buat tentang pujian. Kalau kelompok 2? Saran. Tentang saran. Kamu? Iya. Nanti satu orang yang presentasi membacakan hasilnya. Nanti kita bakal membacakan, kemudian nanti kita pakai kelompok lain atau punya yang lain yang utama sudah sudah paham? Kemudian satu orang yang presentasi ya.
Iya, dari gambar ini tadi. Nah, ini kan ada gambar. Kamu buat tanggapan kamu mengenai gambar tersebut, ya. Apa sih ya kan? Kamu, iya. Kalau kamu tadi tentang apa kamu pilih? Tanggapan salah. Kamu buat. Kalau kalian bagaimana? Sudah paham? Ya, nanti satu orang yang tampil presentasi ya. Kamu bacakan. Iya, bisa. Ya, yang dia aja ya. Karena itu mencakup keseluruhan dari dua dari apa namanya konteks tanggapannya ya. Saling bertanya. Kalau ada yang nggak paham, boleh ditanya sama. Kelompok satu ini sudah paham? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, kelompok dua bagaimana? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Kelompok tiga bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Jangan satu orang semua bekerja, semua bekerja. Nah, biar cepat selesai. Semua menulis. Gitu.
Sudah bersiap? Sudah, Bu. Ya, kelompok 3 siap? Hampir ya. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah ya. Kita tunggu sebentar lagi kelompok 3 yang hampir selesai ya. Ya, Bu. Mana yang kamu? Iya. Nanti kalau misalnya kelompok lain masih kamu tanggapi lagi ya. Ya. Kalau kelompok 2 pun begitu bisa menanggapi kelompok 1, nanti kelompok 1 bisa satu lagi ya. Oke, mantap ya, udah siap. Nah, karena sudah siap semuanya Naku, jadi kita langsung saja presentasi ya. Kelompok mana terlebih dahulu yang mau presentasi? Kelompok 2. Kelompok 2? Ya. Baik, kelompok 2 yuk. Silakan berdiri di tempat saja.
pagi. Kami dari Selamat siang. Iya. Selamat siang. Dan terakhir loh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin memberi teks tanggapan saran tentang pencemaran sampah. Sungai tercemar. Konteks dari saran yaitu kotor, jorok, bau, dan tidak terawat. Itulah gambaran yang kita lihat di seluruh aliran sungai di perkotaan. Hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat terbiasa membuang sampah ke sungai dan memang kurang tersedianya ke tempat pembuangan sampah. Teks deskripsinya yaitu masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menciptakan aliran sungai yang dapat berjalan dengan lancar dan bebas sampah. Jika tidak sampah-sampah tersebut dapat berakibat fatal seperti rawan terjadinya banjir, menyebabkan bau serta masyarakat rentan dengan penyakit. Pemerintah menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Masyarakat juga diberikan sosialisasi terhadap efek dari sampah-sampah yang dibuang ke sungai dan pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan hidup. Penilaiannya agar masyarakat antusias untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga aliran sungai tetap bersih dan lancar. Pemerintah boleh saja melakukan berbagai cara untuk memotivasi masyarakat untuk menjaga aliran air tetap bersih dan tidak ada yang membuang sampah ke sungai, yaitu dengan cara membuat perlombaan untuk pengumpulan sampah paling banyak atau membuat perlombaan kebersihan lingkungan setiap ada perayaan. Bagi pemenang diberikan hadiah-hadiah sehingga setiap masyarakat akan berusaha mencari sampah yang banyak di aliran sungai. Sekian dan terima kasih. Jadi sudah dibacakan oleh kelompok 2 tentang apa tadi? Pencemaran sampah. Tentang apa? Sungai yang tercemar. Oh, judulnya sungai yang tercemar katanya. Tentang apa? Tentang apa? Saran. Iya, saran ya. Saran. Oke, dari kelompok 3 dulu ya. 1 atau 3 dulu. Yang mau menanggapi, ya ditanggapi dulu. Apa yang dituliskan oleh temannya? Menurut saya, hasil diskusi kelompok 2 sudah bagus karena membuat nilai-nilai bagaimana caranya untuk menjaga sungai dan mengatakan dampak-dampak untuk tidak menjaga sungai. Iya. Bagus ya. Coba di sini tadi katanya di kelompok 3 jadi sudah bagus kelompok 2 ini karena mereka sudah membuat di situ bagaimana dampak-dampak sampah kalau kita buang sampah ke sungai, ya kan? Sehingga masyarakat nanti memahami tidak lagi membuang sampah ke sungai, begitu ya. Coba dari kelompok 1, bagaimana tanggapanmu terhadap teks tanggapan yang dibuat oleh temanmu? Tadi katanya teks tanggapan saran. Apakah sudah tepat atau belum? Menurut kelompok kami, Bu, sudah bagus karena mereka sudah melengkapi konteks dan deskripsi serta penilaian. Iya, apa tadi penilaiannya? Masih ingat? Apa tadi saran yang disampaikan? Sarannya membuat perlombaan agar lingkungan bisa menjadi lebih bersih dan membuat perlombaan agar masyarakat antusias dalam melaksanakan kebersihan tersebut. Iya, bagus ya. Tadi katanya sudah dibuat di situ lengkap, ada dari mulai konteksnya, ada deskripsinya juga, dan ada juga tadi penilaian mengenai saran yang diberikan oleh kelompok 2, yaitu sarannya apa tadi katanya? Membuat perlombaan. Ya, membuat perlombaan. Lomba apa itu? Mengumpulkan sampah. Iya, lomba mengumpulkan sampah. Siapa paling banyak mengumpulkan sampah, maka dia menang. Gimana kalau di sekolah kita juga seperti itu ya? Siapa siswa-siswa yang paling banyak mengumpulkan sampah dapat hadiah? Dibelikan banyak jajannya ya, supaya banyak sampahnya. Iya.
Ya jangan seperti itu nggak tambah pengetahuannya kan. Nah seharusnya sampah yang dibawa oleh teman-temannya diambil semua dikumpulkan kan begitu. Ini dia yang punya sampah banyak kan. Nah baik, jadi ini sudah bagus ya, sudah ada tadi konteksnya ya, pernyataan umum, lalu ada intinya, lalu ada Penilaian. iya, penilaiannya di situ tadi karena dia adalah saran, disarankan bagaimana kalau kita buat perlombaan katanya. Ini sudah bagus ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kelompok satu dulu. Ya, bagus, ayo. Selamat siang teman-teman. Ya. Saya akan membacakan hasil presentasi kelompok 1 mengenai teks tanggapan pujian indahnya desaku. Hasil diskusi. Hasil diskusi. Bagian konteks. Brastagi adalah desa yang terbebas dari sampah. Ini semua karena peraturan pemerintah dan kesadaran masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Udaranya yang sejuk dan pemandangan yang cantik. Rumah-rumah tersusun rapi dan tatanan kota yang sudah diatur sedemikian rupa. Bagian deskripsi. Ketika kami sampai di kota Brastagi, sudah jelas nampak bagaimana keindahan kota yang ditata dengan rapi dan taman-taman yang ditanami dengan berbagai bunga-bunga, udara yang sejuk, pemandangan bunga serta bukit-bukit yang hijau. Tidak ada lagi sampah yang dibuang sembarangan karena telah disediakan tempat-tempat khusus untuk pembuangan sampah. Masyarakat sangat antusias untuk menjaga dan sadar bahwa kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Jika lingkungan bersih dan asri, tentu kita juga sehat. Merupakan salah satu moto yang dituliskan di setiap sudut kota. Bagian penilaian. Hal ini merupakan salah satu ciri khas kota Brastagi. Letak dan tatanan kota yang rapi, sejuk, indah dan asri membuat kota Brastagi menjadi salah satu tempat turis yang disenangi oleh para wisatawan dari berbagai sumber, baik dalam negeri maupun dari mancanegara. Terima kasih. Iya. Kelompok 1 mengenai apa? Ujian, Bu. Iya, teks tanggapan tentang ujian yang dibuatnya, yaitu tentang Indahnya desaku. oh indahnya desaku judulnya ya. Ya, baik. Siapa yang mau menanggapi kelompok 1? Kelompok 2 mau menanggapi? Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 siapa yang mau menanggapi? Kamu sudah dengar tadi yang dibacakan oleh temanmu? Ya, tentang apa tadi? Tentang indahnya desa dan kota Brastagi. Ya, coba berikan tanggapanmu terhadap tanggapan yang dibuat tadi. Menurut saya sudah cukup bagus karena di dalam hasil dari diskusinya tersebut sudah memuat konteks yang menarik, deskripsi yang lengkap, serta penilaiannya juga maksimal. Iya. Boleh, bagus. Ayo kelompok 2. Bagaimana? Menurut saya, tanggap hasil dari kelompok 1 itu sudah bagus karena semua pujian dan ciri khas Brastagi sudah dikatakan oleh kelompok 1 dengan baik dan benar. Iya, bagus ya. Jadi tadi katanya di kelompok 1 itu yang dibuatnya adalah tentang kebersihan lingkungan, ya, kebersihan lingkungan yang memang sudah sangat bersih dan apa lagi tadi katanya? Kotanya tersusun rapi, taman-tamannya ada bunga-bunganya yang indah, udaranya sejuk, benar-benar bersih dan nyaman, sehingga bisa menjadi tempat apa tadi? Wisata dari mancanegara maupun di dalam negeri, ya. Nah, jadi di sini tadi kelompok 1 memuji bagaimana indahnya kota Brastagi, ya. Dilihat dari gambar yang sangat bersih, ya kan? Maka mereka memuji. Mereka berarti senang atau tidak senang? Senang. Sangat senang melihat keadaan kota yang indah dan bersih. Ya, oke, bagus. Sekarang
memprihatinkan. Bagian konteksnya, sampah merupakan produk yang tidak mau akan terus tercipta di roda kehidupan masyarakat modern. Keberadaannya akan terus menghampiri trauma di wilayah-wilayah yang sudah dijangkau oleh industri besar yang membuat produk kemasan yang akan meninggalkan residu tak terpakai. Salah satu bentuk sampah yang paling memperhatikan adalah sampah kemasan semacam itu, misalnya botol aqua dan kemasan makanan. Karena biasanya sampah tersebut terbuat dari plastik yang tidak dapat terurai oleh tanah. Bagian deskripsinya, sampah semacam itu pada akhirnya akan menggenangi lingkungan kita sendiri, baik secara harfiah maupun secara kiasan. Maksudnya, sampah tersebut akan tercecer di mana saja karena tidak dapat terurai oleh tanah. Kemudian, pada akhirnya akan berakhir di sungai yang pergerakannya terhambat dan akhirnya membanjiri rumah kita juga. Ya, dampaknya 2 kali lipat dari apa yang kita bayangkan. Sampah akan merusak lingkungan tempat kita hidup. Selain itu, sampah yang dibiarkan begitu saja juga akan mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya. Karena sampah adalah salah satu sarang terbesar untuk kuman, bakteri, dan bahkan virus yang berbahaya. Berlanjut dari sungai, sampah tersebut akan berakhir di laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Makhluk hayati akan ikut merasakan dampak negatifnya. Salah satu contoh yang paling miris adalah bagaimana sedotan plastik ditemukan menusuk ke dalam hidup penyu yang sedang berenang bebas di alam. Kerusakan ekosistem satwa dan fauna di dunia akan berdampak pada kehidupan kita sebagai manusia pula. Padahal kita adalah garda terdepan alam. Kita yang mampu memahami bagaimana mengatasi hal ini, meskipun sebetulnya kita pula yang menyebabkannya. Penilaiannya, menimbang permasalahan tersebut, rasanya sudah menjadi kewajiban kita sebagai pelaku perusaha alam lewat sampah untuk terus berusaha menanganinya. Kurangkan penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, daur ulang sampah yang dapat dimanfaatkan kembali seperti plastik dan kaleng bekas. Kita tidak dapat membiarkan hal ini merusak generasi masa kita sendiri. Iya, baik, bagus. Nah, jadi di kelompok 3 tadi mereka membahas tentang apa tadi, kritikan. Iya, tes tanggapan kritikannya. Tes tanggapan kritikan tentang apa judulnya? Sampah yang sampah plastik yang memprihatinkan. Sampah plastik yang memprihatinkan. Bagaimana tanggapanmu dari kelompok 1 dulu terhadap kelompok 3? Menurut kami kelompok 1 sudah bagus karena bagian konteks, deskripsi, penilaian sudah lengkap dan kritikan dari kelompok 3 sudah mempertimbangkan permasalahan dasar dan permasalahan tersebut. Iya, bagus. Ya, mulai dari konteksnya, deskripsinya, ya, dan sampai kepada penilaian yang diberikan oleh kelompok 3 tadi ya tentang kritikan bagaimana sampah plastik ini tadi, kan begitu ya. Oke, bagus. Kelompok 2 ya. Menurut saya, hasil dari kelompok 3 tentang sampah plastik yang memprihatinkan sudah bagus karena kelompok 3 sudah menjelaskan dengan baik dan jelas dan strukturnya sudah lengkap. Iya, bagus. Nah, jadi ya boleh tepuk tangan. Ya, jadi kelompok 3 tadi sudah menyampaikan tentang tanggapan kritis, ya, tanggapan kritis. Dari tadi konteksnya, dari pernyataan umum, lalu ke deskripsinya bagian inti. Apa tadi bagian intinya? Tentang apa? Tentang Bahayanya sampah. iya, bahaya sampah plastik. Lalu di bagian kritiknya, di bagian kritik tadi apa? Supaya kita lebih mendaur ulang sampah yang bisa didaur
membuang sampah dan mengurangi menggunakan bahan plastik. Oh iya, mengurangi bahan dari plastik supaya tidak lagi banyak sampah. Ya, baik, karena semua sudah mempresentasikan tugas-tugasnya, ada yang mau menyimpulkan hasil dari keseluruhan diskusi ini tadi? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, bagus. Ya. Kesimpulannya yaitu 1. Menentukan tema. Menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. Mengembangkan tema menjadi ide pokok atau gagasan pokok. Menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat yang urut dan logis. Mencermati dan meneliti teks yang akan disusun agar sesuai dengan KBBI. 2. Menentukan topik. Topik dipilih sesuai dengan pengetahuan. Topik yang dipilih sesuai dengan yang kalian teliti. Topik yang dipilih memiliki cakupan yang tidak terlalu luas. Topik dipilih sesuai dengan fakta yang objektif. Topik yang dipilih karena memiliki sumber acuan. Ya, bagus, terima kasih. Senang dengan tepuk tangan. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau kita mau membuat teks tanggapan, yang kita pilih terlebih dahulu adalah topik. Ya, kita tentukan dulu topiknya apa. Ya, bagaimana topik itu tadi, apakah menarik atau tidak, ya kan? Nah, jangan terlalu luas, lalu kita tentukan lagi tema. Ya, kita tentukan temanya. Nah, lalu dari tema ini tadilah kita tentukan lagi gagasan pokok. Setelah itu baru kita buat kalimat, lalu kita rangkai menjadi satu teks, ya kan? Satu paragraf, satu teks tanggapan yang utuh, yang logis, ya, yang di dalamnya sudah termasuk strukturnya. Apa tadi strukturnya? Konteks. Konteksnya. Lalu ada penilaian yang kita berikan terhadap apa? Kalau tadi itu gambar, ya kan? Atau peristiwa, bukan hanya gambar saja, ya kan? Peristiwa yang kita lihat bisa kita tanggapi, teman kita sendiri bisa kita berikan tanggapan terhadap dia. Hasil karya, ya kan? Hasil karya seni bisa kita tanggapi, ya. Nah, jadi kita memberikan penilaian terhadap hasil-hasil karya seni dari gambar itu tadi, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi bisa kita angkat gerakan menjadi satu teks tanggapan. Baik itu tanggapan kritis, baik itu tanggapan saran ataupun pujian. Kalau pujian tentunya itu adalah hal-hal yang positif, yang baik, yang kita senangi. Kalau dia itu kritikan, berarti negatif, berarti kita kurang senang dan tidak menyukai sebenarnya, ya kan? Makanya kita berikan kritikan. Kalau dia saran bagaimana? Yang memberikan ada negatif, ada positifnya. Lalu kita berikan saran supaya Jadi yang positif. menjadi yang
namanya ya. Ibu. Cukup kamu lingkari atau disilang. Ya, waktu kita tinggal 2 menit lagi ya. Ya, Bu.
Iya, karena semua sudah siap, sudah bisa dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Sudah semua anakku? Sudah? Ya, karena sudah terkumpul semuanya, bagaimana bisa kalian jawab tadi? Bisa, Bu. Ya, gak ada yang bisa? Tidak, Bu. Iya, berarti pintar-pintar semua ya di kelas ini. Jago semua. Mudah-mudahan nanti ujian di mau lulus, dapat semua ya kan? Ntar lagi kan ujian lagi kita ya, ujian semester ya. Iya, mudah-mudahan nanti bisa kamu jawab dengan baik karena semua hari ini sepertinya jago-jago semuanya siswanya, ya kan? Nah jadi sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu pelajaran kita mulai dari awal tadi hingga saat ini, ya. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, baik, silakan aku. Menurut saya pelajaran hari ini menyenangkan, Bu. Karena kami dapat membuat peta konsep, merancang dan menyusun teks tanggapan baik berupa kritik, saran maupun pujian, Bu. Udah itu. Iya, bagus, ya kan? Siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? Ayo memberikan tanggapan, memberikan kesimpulan. Masih ada yang mau memberikan kesimpulan? Tidak, Bu. Yang lain bagaimana perasaannya? Senang. Iya, senang ya. Kamu kenapa senang ya? Ya senang katanya, tapi nggak tahu kenapa dia senang ya kan? Apa karena ada di sini gebetannya? Bukan, senang karena kita sudah mempelajari yang belum kita tahu. Iya, senang karena kita mempelajari yang belum kita tahu menjadi tahu, kata si Yoga. Iya, bagus, terima kasih ya. Berarti paham, saya pikir nggak paham kayak begitu. Nanti senang padahal, ya kan? Dia tidak paham. Ya, harus senang berarti dia paham. Bagus. Nah, jadi untuk berikutnya nanti aku, tugas kamu di rumah adalah mengerjakan LKPD. Ada yang sudah mengintip tadi di Google Class? Ada? Sudah dilihat? Sudah ya? Nah, jadi itu kamu kerjakan. Nanti kamu kirimkan lagi melalui Google Class. Ibu tunggu di pukul 9 ya. Kalau lewat, berarti dia sudah terlambat, sudah ada di situ. Terlambat gitu kan. Makanya kamu kerjakan dengan baik. Pulang sekolah langsung dikerjakan ya. Bisa nggak Bu ya? Bisa, Bu. Ya. Dan untuk berikutnya minggu yang akan datang kita akan belajar bahasa Indonesia, tetapi bukan lagi tentang teks tanggapan. Ya. Minggu depan kita belajar tentang diskusi ya. Itu tema kita berikutnya. Nanti kamu pelajari di rumah supaya ketika kita ketemu nanti kita bisa paham ya. Kita sudah pelajari semuanya. Sudah kita baca di rumah sehingga ketika kita sampai di sekolah mau masuk pelajaran kita dapat menjawab pertanyaan mereka, ya kan? Atau kita bisa bertanya kepada guru, ya. Nah, jadi sebelum kita pulang, kita tutup dulu karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup lagi dengan doa. Ayo, siapa yang berdoa? Ya, ayo. Marilah kita berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan, kami telah selesai melakukan pembelajaran pada hari ini. Kami ingin pulang ke rumah masing-masing. Berkatilah dan lindungi kami dalam perjalanan hingga sampai di rumah. Hanya ini doa kami. Amin. Ya, terima kasih Aku sudah mau membawakan
salam-salam kopi ya. Jangan langsung nanti pulangnya yang bertugas